Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Apa enaknya punya suami nggak bisa lihat? Film dengan grafik kematian ini karena cuman ada 360p doang, buset dah. Teknologi udah sampai resolusi 4K, kita masih mentok di settingan Majapahit. Dibuka dengan Anton yang sedang nego di rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan 3 hari free 1 hari. Namun apa daya, karena rumah sakit ini bukan dagang basreng goreng, tentunya kagak bisa. Alhasil terpaksa malam harinya si bapak dipulangkan akibat dompet Anton udah kosong seperti kaleng kongguan di bulan tidak Ramadan. Sedangkan istrinya bernama Mirna lah yang kini merawat mertuanya sebelum wasted dan melimpahkan warisannya itu pun jika ada. Nah, di ruang tamu, Anton pun udah frustasi menjalani hidup yang penuh akan BPJS. Aku bosan hidup miskin terus! Yang karena saking rendahnya UMR Tegal membuatnya mengeluarkan tutur kata yang begitu ekstrim, bahkan menentang sang pencipta yang suka mengujinya dalam masalah ekonomi tak seperti tetangganya yang sangat-sangat dipermudah. Tuh lihat siapa? Dia sudah bisa beli mobil baru! Ya, positif corona aja bang, mungkin habis jual warisan. Namun istrinya mencoba menyadarkan settingan otak Anton dengan berkata yang sangat-sangat munafik. Harta, uang, itu nggak ngejamin kebahagiaan, Mas. Pantesan aja dia miskin cuy. Siapa bilang uang nggak ngejamin kebahagiaan? Lah, Firaun punya 8 istri itu karena uang, mbak. Di dalam kamar bapaknya pun jatuh menggedebuk, sehingga karena menempel di beton, kebetulan lantai Anton belum di keramik, ia pun harus terkena banet dari dunia, cuman karena jatuh menggedebuk. Lebih baik dianugerahi kanker daripada bersetubuh dengan beton cuy kalau di film ginian. Nah, keesokan harinya Anton pun nangkring di warung milik Sumanto ketika masih kesurupan jin permukbangan karena kebetulan daging bapaknya diolah di sana. Enggak. Kala itu datanglah Madun yang lagi cosplay mirip Chan Cuter untuk melakukan bela sungkawa atas kematian bapak Anton, tapi di sana Anton malah merosting kekayaan Madun yang sungguh tidak masuk akal kalau dia nyari uang lewat jalan kebenaran. Alhasil Madun pun memberikan tips and triknya ke Anton caranya mendapatkan cuan 100% easy win dengan cara Pesugihan. Itu dia. Seketika Anton yang memiliki iman setengah matang auto bagong mendengar tutorial dari Madun yang dilarang agama. Meskipun ujung-ujungnya ia pun tertarik juga, tapi ketika Madun memberikan persyaratannya, Syaratnya kamu gak akan bisa punya anak. si Anton pun bukannya menolak lupa, melainkan ia malah setuju karena berpikir memelihara bocil ngep-ngep bisa menyebabkan baby blues dan lebih baik mengadopsi yang udah besaran lewat jalur panti ketika nanti udah kaya. Ya nggak apa-apa lah, mengurangi kemiskinan di Wakanda. Singkat waktu, ketika malam tiba, akhirnya mereka hunting ke tempat gelap bukan buat ngegay grepe-grepe satu sama lain, melainkan datang ke sebuah rumah mbah-mbah yang bisa menghasilkan uang untuk pesugihan, dimana ketika sampai terlihat rumahnya begitu mongkomeng acak adulkan dan tentunya kurang terkena acara TV bedah rumah. Aneh ya, dia pesugihan tapi dia sendiri kagak kaya-kaya. Kalau dibilang wasit nggak ikutan main lah, wasit kan nerima gaji anjing. Kala itu keluarlah si kakek jenggotan ini yaitu Bapak Selamat yang langsung menanyakan tujuan Anton menjadi kaya. Lah, tujuan menjadi kaya ya biar kaya lah. Lalu kalau kamu sudah kaya, kamu mau punya apa? Oh banyak mbah, Fortuner, Pajero, Ninja H2R, Nissan GT-R, dapat kursi DPR. Hasil si mbah dukun ini langsung memberikan sebuah patung bayi jenglot yang bisa mendatangkan keberuntungan dan juga kekayaan, tapi dengan syarat Anton harus sering melakukan cocok tanam. Semakin sering istrimu cepat hamil, kamu semakin cepat kaya. Anjas, mungkin ini kali ya kata-kata zaman dulu banyak anak banyak rejeki. Yang pertama kali ngeluarin statement kayak gitu ternyata lagi jalanin pesugihan anjing. Kemudian Anton juga disuruh minum lewat teko Aladin yang katanya setelah minum bisa mendatangkan uang melalui cangkemnya. Nah, 2 hari pun berlalu, ketika Anton baru keterima kerja jadi buruh pabrik, ia pun tiba-tiba didatangi oleh bosnya untuk memberikan surprise yang begitu spesial. Justru saya akan memberikan pekerjaan baru sebagai manajer pabrik ini. Buset. Pesugihan Anton kekuatannya setara dengan orang dalam cuy. Mendengar itu Anton tentunya bagong, apalagi ia juga dianugerahi motor oleh bosnya yang ketika pulang auto memamerkan motor Vario yang knalpotnya udah dibobok agar suaranya mirip Suzuki H2R. Dimana saat sampai istrinya juga memberikan surprise berupa calon member FF yang udah berkembang biak menjadi zigot, yang padahal nantinya anak itu akan dijadikan tumbal oleh Anton agar bisa menciptakan kata-kata di masa depan yaitu banyak anak banyak rejeki. Rejeki yang harus kita cari.
Kemudian saat malam tiba, Anton pun datang ke sebuah kuburan yang memiliki pohon sebesar tititan. Kala itu Anton pun memberikan persembahan berupa wedang jahe dan juga nasi padang untuk para jin yang bersemayam di pohon itu, karena ternyata setiap keberuntungan yang diberikan Anton harus membayarnya juga dengan sebuah persembahan. Ya nggak apa-apa, modal nasi padang. Untungnya saat pulang istrinya tak curiga kalau suaminya habis healing ke kuburan padahal ada noda membandel berupa sapi kering di celana Anton. Namun rupanya si Anton beralasan kalau ia habis kepleset saat ingin boker di sungai yang kebetulan mereka kagak punya kamar mandi. Tim bedah rumah, tempat dan waktu dipersilahkan dah. Nah 3 bulan kemudian akhirnya anak itu udah tumbuh kembang semakin besar di dalam perut Mirna. Sedangkan Anton ia datang-datang kembali memberikan sebuah kejutan yang katanya ia akan membuka pabrik sendiri karena udah diberikan modal oleh bosnya dengan konsep bagi hasil. Ini kalau di Wakanda namanya kaya karena money laundry cuy, bukan pesugihan. Atau jangan-jangan pesugihan itu bahasa lainnya money laundry ya? Baru aja happy, kini perut Mirna mengalami sembelit karena si anak di dalam rahim mengira akan lahir di keluarga Raffi Ahmad. Sehingga ia pun cepat-cepat ingin keluar, namun karena permintaan anak di luar nalar itu yang baru 3 bulan usia kandungannya ingin keluar, membuat kini Mirna harus kehilangan anaknya. Akibat terkena hackback kembali ke sang pencipta, duduk di kursi antrian untuk menunggu giliran reinkarnasi. Anak kita gimana, Mas? Anak yang ada dalam kandungan kamu sudah nggak ada. Makanya kids nggak usah freestyle di dalam rahim, jadi gagal login kan? Kemudian 6 bulan pun berlalu, kini Mirna udah mengandung lagi dan usia kandungannya udah 4 bulan. Buset dah, si Anton rajin banget ya. Kala itu ia pun membuat syukuran, syukur-syukur login, syukur-syukur kebenet lagi. Begitulah isi pikiran Mirna, dimana meskipun udah memiliki suami kaya raya, ternyata si Mirna masih suka berkebun sebagai builder. Sampai-sampai janinnya kembali melakukan freestyle di dalam rahim yang membuat perut Mirna semakin kenyut-kenyut. Bahkan saat malam harinya ternyata anaknya udah kembali terkena hackback lagi, meskipun hal itu tak membuat Anton marah karena ya orang Anton yang numbalin. Di sana Anton pun mencoba menghibur Mirna dengan ingin memberinya hadiah, tapi dari luar sebuah suara mengganggu percakapan mereka berdua, yang dimana ternyata telah terjadi PDRT, perbacotan dalam rumah tangga antara Madun dan istrinya yang udah ketahuan melakukan pesugihan sampai mengharuskan Madun bercocok tanam tiap hari agar bisa memperoleh keturunan, dan keturunan itu nantinya akan dijadikan tumbal. Alhasil kini Madun harus menduda karena istrinya langsung mengusirnya serta menceraikannya. Mampus, tapi banyak uang sih gampang. Nah di sana Mirna pun mendengar perbacotan dalam rumah tangga itu dan ia merasa nasibnya sama seperti istri Madun. Apalagi Mirna mulai ingat kalau dulu Anton pernah kecipratan sapi kering di celananya, yang sekarang ia tahu kalau itu kemungkinan besar tanah kuburan, meskipun hal itu masih belum bisa dipercayai 100% real oleh Mirna. Kemudian pada suatu malam Madun pun melakukan sebuah peng-COD-an setelah tadi kehilangan sosok serabi miliknya. Kali itu si woman ini pun disuruh masuk ke dalam mobilnya untuk Akhirnya kita bisa bersama ya, Mas. anjas. Namun baru aja bersama beberapa menit, tiba-tiba Madun kesurupan kodam member RSJ yang membuat mobil itu mengalami oleng dan menabrak sebuah pohon jati. Singkat sekali hidup Madun, menduda beberapa menit, hidup pun cuman beberapa menit. Pagi harinya, kini Anton udah membeli rumah dari hasil pesugihannya meski gimmick wajah Mirna kagak ada full senyumnya. Akibat percuma memiliki rumah segede gaban tapi kagak ada kehadiran sosok bocil ngep-ngep di dalamnya yang bisa meramaikan rumah dengan suara nendang pintu atau mencahin perabotan rumah tangga. Kebiasaan siapa tuh? Kemudian percakapan mereka harus terhenti ketika ada seorang minion NPC GTA Los Santos ke sana memberikan kabar duka kalau Madun udah terjun bebas ke jurang bersama pacar barunya. Alhasil setengah otak Anton pun langsung ketar-ketir, sedangkan setengahnya lagi malah menolak ketar-ketir. Enggak mungkin. Memang sudah waktunya saja si Abdul meninggal. Yang satu negatif vibes, yang satu positive thinking. Nah ketika pemakaman Madun, sebuah ulti pun menyambar Madun yang malah berujung dikremasi sebab tanah pun menolak keberadaan mayat Madun. Astagfirullahaladzim, jenazahnya menjadi debu. Mana bisa gitu anjing, kena petir langsung jadi debu? Itu petir apa snap Thanos? Karena kejadian itu Anton jadi kepikiran gimana nanti saat ia wasted takutnya malah lebih ekstrim lagi. Akibat Anton lebih banyak memberikan tumbal bocil ngep-ngep ketimbang Madun, sampai membuat Anton langsung cepat-cepat pulang ketika Pak Ustadz baru aja mengatakan jamaah, oh jamaah. Malah cosplay Mama Dedeh.
Beberapa minggu kemudian Anton pun bertemu dengan Jumat Kliwon, tapi sayangnya ia malah males memberikan sesajen berupa nasi padang komplit dengan siraman kuah kari ayamnya ketika melihat kasur yang begitu empuk di kamarnya menantikan sebuah gempa lokalan. Dan karena Anton begitu rajin melakukan tanam benih lele, kini sang istri akhirnya kembali dianugerahi calon member FF yang kata dokter member FF-nya kembar, cocok menjadi ketua guild dan satunya wakil ketua guild. Namun sayangnya saat meminum susu, tiba-tiba perut Myrna pun mengalami kram, lebih kram tak seperti sebelumnya, akibat dua member FF berbarengan melakukan freestyle di dalam rahim. Alhasil saat dibawa ke rumah sakit dan dicek oleh dokter berbatang ini, tentunya dua member itu telah lenyap dari muka bumi, kembali masuk nomor antrean untuk menunggu proses reinkarnasi. Gitu aja lah terus anjing. Selain member yang terdelete, rupanya Myrna mendapatkan kabar kalau ia kini rahimnya udah mengalami limit dalam proses percetakan anak. Sedangkan Anton ia pun datang tanpa kecewa dan malah berasa bersalah karena ia udah merasakan gimana rasanya kaya namun belum juga bisa mendapatkan keturunan. Giliran ekonomi tinggi punya anak susah. Giliran ekonomi sulit, buset dah. Malah melahirkan tiap tahun, menyala rakyatku. Kemudian malam harinya datanglah The King of Selamat yang merasa Anton ingkar janji lupa memberikan sesajen di kuburannya sampai-sampai para kunti dan pocong bogel di sana pada kelaparan. Namun bukannya meminta maaf, si Anton malah mengusir Pak Dukun karena merasa udah kaya raya melebihi kekayaan si koruptor 300 triliun. Sampai keluarlah kutukan dari cangkem Pak Dukur, guru dari 7 hari 7 malam cuman minum es kopi doang. Terlebih lagi percakapan mereka berhasil didengar oleh Myrna yang rupanya si Anton 11-12 dengan Madun. Kala itu Myrna pun memaksa Anton untuk melakukan gempa lokalan sebagai testing jika benar Anton bukan melakukan pesugihan. Mas, pokoknya aku gak mau tahu, Mas. Aku mau hamil. Aku pengen punya anak lagi. Aku gak mau tahu, Mas. Sekarang kamu ikut aku, Mas. Ikut aku. Maksa. Dan percakapan mereka akhirnya didengar oleh dua mama NPC yang hendak ngutang di warung ini, karena tentunya hal ini akan dijadikan topik gibah di grup WA kampung. Nah, di rumah si Myrna menyuruh Anton untuk bertemu Pak Ustadz agar bisa diruqyah bagian pesugihannya sekalian mengganti kodam di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya Anton yang menolak sehingga timbullah kata-kata pisah dari cangkem Myrna meskipun Anton menyetujuinya dengan full senyum. Bagus! Bagus itu! Aku lebih senang! Nah, kalau udah gini, woman auto melo sih. Dia nantangin pisah giliran di ACC malah kena mental. Kala itu Anton pun mencoba menantang azab akibat suara ulti udara Tantinti menggelegar seperti full bass speaker JBL. Mana azab? Mana? Dimana walaupun udah ditantang, si Anton sayangnya tak terkena sambaran ulti dari Eudora. Nah, dari sini kita belajar cuy. Kalau kalian berani, kalian aman. Di sisi lain, si Dukun pun akhirnya menerima ajabnya karena tempatnya tiba-tiba diulti sebuah gempa lokalan. Kebetulan jadwal atlas yang menyangga bumi sedang bercocok tanam di bawah rumah si Dukun. Bahkan selain gempa lokalan, si Dukun juga kena geprek sebuah pohon yang membuatnya wasted seketika. Dia ngedukun udah berapa lama dah? Kenapa baru kena azab? Kembali ke rumah Anton, di sana ia mulai mengusir istrinya karena udah nego tipis-tipis di aplikasi ijo dengan woman yang lebih Alhasil dengan hujan yang ngelok Myrna doang, ia pun mulai berjalan di kesunyian malam yang gua pun tahu ini pasti selang pemadam. Nah, beberapa hari pun berlalu, ini dia woman yang dinego oleh Anton. Dimana ketika ia ingin beranjak dari KP menuju Ayodong, perut Anton pun tiba-tiba sakit waktu di jalan. Bahkan saat bangun dari tidur, terlihat Anton malah mengalami kehamilan. Ini yang woman Anton apa selingkuhannya anjing? Dan saat dibawa ke rumah sakit, perutnya semakin kembung seperti lagi mengandung 1 squad ML yang siap menggemparkan dunia ke esportan. Nah, ketika bermimpi, Anton pun mendengar suara bocil ngep-ngep di mimpinya, serta kakek dukun ini yang sekarang udah di neraka, kebetulan dapat billing 30 menit buat jadi hantu. Dimana saat Anton udah sadar, kini ia pun menjadi gila, seperti di telinganya ada suara tangisan bayi yang jatah asinya diambil oleh bapaknya. Sementara di sisi lain, pabrik yang susah payah dibuat oleh Anton kini mengalami kebakaran secara mendak-dikduk sampai pada akhirnya pabrik itu pun sold out dilahap oleh api akibat para minion sana kagak ngerti cara menelpon pemadam kebakaran. Ya biasalah, pakai ember kerja bakti doang mereka. Nah, karena kejadian ini, salah satu karyawan pun memberi kabar kalau pabrik Anton udah musnah. Hasil Anton yang awalnya sakit gila, kini akhirnya nambah sakit lagi dengan berada di kursi roda sambil memegang perutnya yang udah hamil puluhan bulan. Karena tak memiliki biaya lagi, kini Anton harus ditransfer pulang, yang dimana meski udah dipulangkan, ternyata rumah Anton juga udah sold out akibat dulu sertifikatnya digadein pakai berobat di rumah sakit.
Sehingga dengan sisa-sisa pakaiannya, Anton pun healing di jalan dan tak sengaja bertemu dengan sebuah kontrakan yang biaya ngontraknya Rp2.000. Mahalan harian kang parkir anjing. Di sana Anton pun mencoba bertahan hidup dengan berbekal nasi meski aroma kontrakannya full sampah-sampah masyarakat. Kebetulan Pandawara belum bersin daerah sana. Kemudian tak berselang lama, suara bayi dengan full volume speaker JBL pun terdengar di telinga Anton, yang lalu dari atas seorang kuli proyek pun memberikan hadiah surprise. Alhasil tanpa mengatakan salam perpisahan, rumah Anton pun seketika teruruk, sedangkan Anton langsung terkubur hidup-hidup dan wasted. Masa iya? Ada rumah itu alat berat kagak ngira-ngira ngasih kejutan. Tak berselang lama datanglah tim evakuasi yang berhasil mengevakuasi jenazah Anton dari tumpukan tanah, di mana kematian Anton ini rupanya sampai ke telinga Mirna yang kini membwilderkan dengan titel jandanya. Namun meski tahu Anton wasted, Mirna rupanya udah benci dengan Anton, maka dari itu ia pun menolak datang ketika penguburan Anton. Nah, ketika OTW liang lahat, sebuah ulti Vale pun menerjang, membuat Grapi di hadapan mata kita berubah lebih memburikan. Namun selesainya ulti itu, akhirnya Grapi 36P pun kembali terlihat, sehingga mereka bisa sampai di pemakaman sebelum hari berubah menjadi skin hero Brody. Kemudian saat sudah memasukkan Anton ke liang lahat, mereka pun seketika tumbang semuanya. Bahkan dari dalam liang lahat terbitlah api-api neraka yang menggosongkan liang lahat Anton, yang membuat Anton seketika menjadi debu sama seperti kondisi Madun waktu ingin dimakamkan. Azabnya sama toh. Dan film pun tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian punya teman yang udah wasted dan jenazahnya malah kena petir lalu menjadi debu, fix teman kalian make pesugihan cuy.